Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pejuang Nipers, apa kabar? Berjumpa kembali. Sebelumnya saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang lulus pada tes CPNS 2019 kemarin. Dan buat teman-teman yang belum berhasil, jangan berkecil hati dan berputus asa. Tetap semangat dan yang terpenting, siapkan mulai dari sekarang amunisi untuk menghadapi tes CPNS 2021 yang rencananya akan dimulai Maret mendatang. Nah, untuk itu pada video kali ini saya akan membahas beberapa soal SKD CPNS khususnya TWK, Tes Wawasan Kebangsaan. Dan soal ini berdasarkan FR atau Field Report dan pengalaman tes CPNS 2019. Namun sebelum itu, bantu dan support channel ini agar kami terus bisa membagikan soal-soal SKD CPNS serta info terbaru mengenai penerimaan CPNS 2021 dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih. Langsung saja. Nomor 1. Manusia merupakan makhluk sosial, maka manusia tidak dapat hidup sendiri. Perlu adanya saling membantu satu sama lain. Contoh pengamalan nilai Pancasila tersebut masuk dalam sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Ya, jawabannya adalah B. Masuk ke dalam butir pengamalan sila kedua, yaitu mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Selanjutnya nomor 2. Salah satu contoh nilai pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk menganut agama yang telah disahkan pemerintah. B. Menjaga nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, ras, dan agama. C. Bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak bermalas-malasan. D. Kepentingan bersama merupakan hal utama yang dibahas di dalam bermusyawarah dibanding kepentingan pribadi. E. Jangan memperlakukan orang lain secara semena-mena, terlebih dalam hal yang buruk dan merugikan orang lain. Ya, jawabannya adalah C. Bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak bermalas-malasan, masuk ke dalam butir nilai Pancasila yang kelima, yaitu suka bekerja keras. Selanjutnya nomor 3. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal tersebut tercantum dalam pasal A. Pasal 28A, B. Pasal 28B, C. Pasal 28C, D. Pasal 28D, E. Pasal 28E. Ya, jawabannya adalah A. Untuk pasal 28A jelas, yaitu untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya nomor 4. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut tercantum dalam pasal A. Pasal 35, B. Pasal 36, C. Pasal 36A, D. Pasal 36B, E. Pasal 36C. Ya, dan jawabannya adalah C, yaitu pasal 36A. Itu mengenai lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya nomor 5. Soekarno merupakan salah satu tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Gelar Pahlawan Nasional Indonesia Soekarno disematkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014 kepada perwakilan keluarga di Istana Negara Jakarta. Soekarno juga berperan dalam peristiwa proklamasi. Apa peran Soekarno dalam proklamasi Indonesia? A. Mengusulkan agar teks proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. B. Bertugas untuk menyiarkan kabar berita bahwa Indonesia telah merdeka ke seluruh penjuru tanah air pada masa proklamasi kemerdekaan. C. Merupakan salah satu anggota PETA yang ikut menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. D. Merupakan salah satu dari fotografer yang mengabadikan detik-detik proklamasi kemerdekaan. E. Merupakan seorang telegrafis di kantor berita Jepang atau Domei. Ya, jawabannya adalah A.
Dan untuk option B yaitu merupakan peran dari Burhanuddin Muhammad. Untuk option C merupakan peran Yusuf Kunto. Untuk peran option D yaitu merupakan peran dari Frans Sumarto Mendur. Dan sedangkan E yaitu peran dari Syahrudin. Nomor 6. Kongres Pemuda II merupakan tonggak utama dari lahirnya Sumpah Pemuda. Siapa ketua dari Kongres Pemuda II? A. Muhammad Tabrani, B. Joko Mursaid, C. Soekarno, D. Bung Hatta, atau E. Sugondo Joyo Puspito. Ya, jawabannya adalah E. Untuk option B merupakan ketua dari Kongres Pemuda 1. Untuk B itu merupakan wakil Kongres Pemuda 2. Dan untuk tokoh C dan D itu merupakan tokoh proklamasi. Selanjutnya untuk nomor 7, mengawasi jalannya undang-undang, memberi sanksi atas pelanggaran undang-undang, dan mengadili pada tingkat kasasi merupakan tugas dan wewenang A. MK, B. MA, C. DPD, D. MPR, E. KY. Ya, jawabannya adalah B. Ya, jelas untuk peran mengawasi jalannya undang-undang, memberi sanksi atas pelanggaran undang-undang, dan mengadili pada tingkat kasasi merupakan tugas dan wewenang dari MA atau Mahkamah Agung. Selanjutnya untuk nomor 8. Ilmu yang mempelajari bentuk fisik peninggalan manusia di masa lampau. Ilmu ini membantu kita menceritakan tentang asal-usul manusia dan cara hidupnya. Ilmu ini disebut A. Arkeologi, B. Anatomi, C. Mikrobiologi, E. Herpetologi, atau E. Ekologi. Ya, jawabannya adalah A. Anatomi merupakan ilmu mempelajari struktur organisme. Mikrobiologi merupakan ilmu untuk mempelajari mikroba. Herpetologi merupakan ilmu mempelajari amfibi. Sedangkan ekologi yaitu ilmu yang mengkaji organisme dengan sesamanya. Nomor 9. Gerasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Gerasi diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 atau Undang-Undang Gerasi. Gerasi diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari A. MA, B. MK, C. Wakil Presiden, D. DPR, atau E. DPD. Ya, jawabannya adalah A. Pasal 14 ayat pertama, Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung. 10 atau nomor terakhir. Deretan kata di bawah ini yang seluruhnya merupakan kata baku adalah A. Abjad Afdol, B. Aktif apotik, C. Apotek atlet, D. Afdal azas, E. Atlet handal. Ya, jawabannya adalah C. Untuk option A itu yang kurang tepat pada kata afdol, yang tepat itu afdal. Untuk option B yang tepat itu kata apotek. Untuk option D yang benar itu kata asas. Dan option E yang betul itu andal, bukan handal. Sekian dulu untuk video pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan juga video-video pembahasan soal selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.